Selamat datang di perkuliahan Manajemen Information System. Kali ini kita masuk ke dalam section 2, yaitu mengenai Gaining Competitive Advantage Through Information System dengan modul ketiga, Enabling Organizational Strategy Through IS. Dengan mempelajari ini diharapkan mahasiswa dapat memahami berbagai macam metode untuk meraih competitive advantage dalam suatu organisasi dengan menggunakan information system. Seperti yang kita lihat pada gambar, piramida organisasi terdapat 3 level. Yang di bawah itu adalah operational level, ada managerial level, lalu kemudian kita mengenal ada executive level. Masing-masing dari setiap level tersebut memiliki decision making level tersendiri. Misalnya seperti kita lihat pada operational level yang paling bawah. Jenis decision yang dihasilkan itu berupa structure decision. Structure decision itu biasanya adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui berbagai macam prosedur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Karena itu, pihak operasional lah yang berperan dalam mengeluarkan decision ini. Pihak operational level itu bisa juga staff dan juga supervisor masuk ke dalam operational level. Contohnya misalnya dalam hal employee scheduling. Nah, itu adalah contoh dari structure decision di operational level. Kemudian gambar berikutnya ini adalah contoh dari aplikasi inventory management system yang bisa digunakan oleh operational level dalam mengambil keputusan yang sifatnya structured. Pada gambar terlihat bahwa sistem ini digunakan di dalam shoe store gitu untuk tetap men-tracking jumlah inventory, lalu kemudian misalnya jika inventory levelnya itu sudah drop pada spesifik tertentu, maka pihak staf yang terkait maupun supervisor yang terkait akan melakukan pembelian barang. Level yang berikutnya adalah managerial level, di mana dalam managerial level ini bentuk decision yang dihasilkan adalah semi-structure. Pada managerial level ini adalah level-level para manajerial atau misalnya kepala bagian gitu, atau dikenal dengan middle management. Mereka memutuskan keputusan yang berjenis semi-structure. Jadi masih ada prosedur yang harus dijalankan, namun bisa juga berdasarkan oleh experience atau intuisi ya. Karena itu sifatnya semi-structure. Misalnya contoh aplikasi atau software yang digunakan adalah bisa dengan menggunakan business intelligence system seperti pada gambar. Ini menyediakan performance analytic ya, dari contohnya misalnya perusahaan sepatunya misalnya Nike gitu, dan bisa juga melakukan forecast penjualan. Jadi pihak organisasi bisa mengetahui kira-kira di periode berikutnya berapa jumlah sepatu yang akan terjual pada tipe tertentu gitu. Kemudian untuk decision yang berikutnya kita berada pada executive level atau level yang paling atas. Di sini adalah para board of director gitu, para owner. Mereka menghasilkan keputusan yang sifatnya unstructured. Jadi keputusan-keputusan itu biasanya dihasilkan berdasarkan experience, berdasarkan intuisi mereka gitu. Misalnya jenis keputusannya misalnya mereka mau membuka cabang baru gitu. Nah, itu adalah keputusan-keputusan yang harus diputuskan oleh pihak eksekutif level dengan jenis unstructured decision. Seperti yang telah kita bahas bahwa setiap organisasi itu membutuhkan strategi dan mereka memiliki kompetitif strategi. Di mana jika mereka ingin memiliki strategi yang kompetitif, maka sistem informasi haruslah diimplementasikan. Terdapat beberapa tools untuk menganalisa strategi gitu. Ini adalah contoh dari Porter 5 Forces yang ditemukan oleh Michael Porter, di mana dengan menggunakan model ini, organisasi dapat mengetahui posisinya
di antara kompetitornya. Terdapat 5 forces. Yang pertama adalah rivalry among existing firm. Lalu kemudian ada bargaining power of buyer, ada bargaining power of supplier, ada threat of new entrants, dan ada threat of substitute product or services. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah rival within your industry. Rival ini biasanya adalah closest competitor dari organisasi kita atau dari industri kita. Jadi misal kompetitor yang istilahnya head to head dengan kita. Kemudian ada threat of new entrants. Threat of new entrants ini dipengaruhi oleh entry barrier. Jadi kalau seandainya makin susah untuk memasuki pangsa pasar industri atau market tertentu, maka threat of new entrants-nya akan semakin rendah. Jadi semakin susah akan semakin rendah. Sedangkan jika mudah untuk memasuki pangsa pasar tertentu, maka threat of new entrants akan tinggi. Maka yang biasa dilakukan oleh organisasi adalah berusaha untuk bisa mereduce entry barrier. Nah, ini kaitannya dengan internet pun bisa untuk mereduce entry barrier dengan tools-tools tertentu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer ini dipengaruhi oleh switching cost. Jadi misalnya jika seorang konsumen, seorang customer, sangat mudah bagi dia untuk berpindah dari satu produk gitu kepada produk dari kompetitor, maka bisa dikatakan bahwa switching cost-nya sangat rendah. Sehingga jika switching cost rendah, maka bargaining power of buyer akan semakin tinggi. Hal ini juga bisa dilihat dari misalnya variasi jenis kompetitor yang ada. Jadi kalau misalnya produk yang kita berikan itu ternyata kompetitornya banyak, maka bargaining power of buyer juga semakin tinggi. Sedangkan jika misalnya kita memonopoli produk tertentu, maka bargaining power of buyer akan menjadi rendah. Forces yang berikutnya yaitu adalah supplier power. Bargaining power of supplier. Ini sebetulnya sama dengan cara kerja dengan bargaining power of buyer, cuman kebalikannya. Jadi jika bargaining power of supplier, jika perusahaan yang mensuplai produk raw material kita itu banyak pilihannya, maka bargaining power of supplier menjadi rendah. Tapi jika misalnya perusahaan yang mensuplai produk kita tuh terbatas, maka bargaining power of supplier juga menjadi tinggi. Kemudian yang terakhir itu kita memiliki threat of substitute product. Threat of substitute product ini adalah produk pengganti. Jadi misalnya pensil dengan pulpen, nah itu adalah produk pengganti. Jadi jika misalnya banyak nih produk pengganti yang kira-kira fungsinya sama dengan produk yang kita jalankan, namun berbeda jenis saja, maka jika banyak, kita bisa bilang bahwa threat of substitute product itu tinggi. Namun jika misalnya tidak ada, malahan atau mungkin hanya terbatas, maka threat of substitute product menjadi rendah. Seperti yang kita tahu dengan adanya influence dari internet ini, maka banyak substitute yang tergantikan. Banyak produk-produk yang bisa digantikan dengan adanya internet dan IT. Slide berikutnya ini adalah contoh dari analisa Porter 5 Forces di dunia airline, di airline industry. Seperti yang kita lihat bahwa dalam threat of substitute product itu adalah low gitu ya. Kemudian buyer powernya dibilang high karena most of airlines offer similar service and limited gitu. Kemudian untuk mereka pindah juga low switching cost. Ini sebetulnya tergantung dari kondisi industri sekarang ini. Kemudian supplier powernya juga tinggi dikarenakan memang manufaktur airlines ini juga sangat terbatas. Kita hanya mengenal beberapa produk. Lalu kemudian untuk threat of new entrants juga low karena memang sangat susah untuk misalnya kita untuk membuka airlines baru gitu ya. Kemudian sedangkan rivalry among existing firm ini sangat tinggi karena memang tadi threat of new entrants-nya low sehingga memang rival antar airlines itu sangat tinggi. Kemudian untuk memilih strategi tadi terdapat 5 strategi yang bisa dipilih. Di sini kita melihat ada
broad market low cost strategi, ada broad market differentiation strategi, ada narrow market low cost, dan ada narrow market differentiation strategi. Dan yang di tengah itu adalah best cost. Ini apa? Ini masih teori yang dikemukakan oleh Michael Porter. Jadi pangsa pasar itu sebetulnya dibedakan menjadi dua, yaitu pangsa pasar broad dan pangsa pasar yang narrow. Lalu kemudian dari segi cost, jika misalnya perusahaan mengutamakan pada low cost untuk menghasilkan produk dengan harga yang rendah gitu, maka dia akan berada dalam kuadran yang broad market low cost strategi dan narrow market low cost strategi. Sedangkan jika perusahaan itu tidak memfokuskan pada low cost namun lebih kepada uniqueness dari produk dan jasa yang akan dikeluarkan, maka dia bisa berada pada kuadran yang kanan, yaitu broad market differentiation strategi dan narrow market differentiation strategi. Sedangkan untuk perusahaan yang dia ideal, dia juga tidak terlalu ke arah low cost, namun juga dia tidak terlalu ke arah differentiation strategi. Dia ingin menjangkau pangsa pasar yang cukup luas juga, tidak narrow dan tidak terlalu broad, maka dia akan berada di dalam kuadran yang tengah, yaitu best cost provider strategi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih.